Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dimanapun teman-teman berada, kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, ini pertemuan perdana kita dengan materi mata kuliah psikologi sosial. Kita akan membahas tentang bagaimana definisi atau pengertian psikologi sosial dan sejarah perkembangannya. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu itu sendiri berpikir, ya, merasakan dan berperilaku dalam konteks sosial. Sejarah perkembangan bermula dari gagasan awal mengenai dinamika kelompok dan juga pengaruh sosial terhadap individu. Kita akan melihat sejarah perkembangan psikologi sosial pada awal abad 20. Psikologi sosial ini mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari psikologi umum. Nah, di tahun 1920-an ya, berbagai riset dan teori juga tentang dinamika kelompok dan pengaruh sosial mulai berkembang. Yang ketiga, pada pasca Perang Dunia Kedua, ya, psikologi sosial ini semakin mapan dan terus memperluas ke dalam berbagai bidang aplikasi. Nah, kita akan melihat fokus kajian psikologi sosial ini. Yang pertama adalah fokusnya pada perilaku individu. Nah, di mana mempelajari bagaimana pemikiran, perasaan, dan juga perilaku individu itu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Yang berikutnya dinamika kelompok, ya, fokusnya mengkaji interaksi dan juga proses-proses yang terjadi di dalam kelompok sosial. Nah, yang ketiga adalah fokusnya aplikasi sosial, di mana menerapkan prinsip-prinsip psikologi sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kita akan melihat metode penelitian dalam psikologi sosial. Kita bisa menggunakan yang pertama adalah metode penelitian eksperimen. Nah, di mana kita mengamati perilaku individu dalam situasi terkontrol dan juga terstruktur. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode penelitian survei, mengumpulkan data dari sampel, ya, representatif, terus menggunakan kuesioner. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan metode penelitian observasi, mengamati perilaku individu itu sendiri dan kelompok dalam situasi yang dialami. Nah, kalau yang keempat adalah metode penelitian studi kasus, menyelidiki secara mendalam fenomena yang terjadi pada individu atau dalam kelompok tertentu. Seperti itu. Nah, kita akan melihat perilaku individu dalam kelompok, di mana konformitas di sini adalah kecenderungan individu untuk menyesuaikan diri, ya, dengan norma dan juga perilaku kelompok itu sendiri. Berikutnya adalah kepemimpinan, ya, proses mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang berikutnya kepatuhan, ya, kesediaan individu untuk mematuhi perintah atau juga permintaan dari figur otoritas itu sendiri. Nah, yang keempat adalah pemikiran kelompok, ya, kecenderungan untuk memberikan melihat, ya, di sini buruk akibatnya dari konhensivitas. Nah, kita lihat pengaruh sosial terhadap perilaku. Yang pertama adalah pengaruh normatif, ya. Individu ini cenderung menyesuaikan diri dengan harapan dan tekanan dari kelompok. Yang kedua, pengaruh informasional, di mana di sini individu ini mengadopsi perilaku berdasarkan informasi dan juga penilaian dari orang lain. Yang ketiga, pengaruh kekuasaan. Individu ini patuh terhadap perintah dari figur otoritas, ya, yang tentunya yang sah atau kredibel, seperti itu. Kita akan melihat persepsi sosial dan juga pembentukan kesan. Di sini adalah namanya stereotip,
Yang pertama adalah generalisasi yang berlebih tentang karakteristik kelompok tertentu. Nah, yang berikutnya adalah atribusi kausal. Di sini proses menetapkan penyebab perilaku orang lain berdasarkan informasi yang terbatas. Nah, penentukan atau pembentukan kesan di sini adalah proses mengintegrasikan berbagai informasi untuk membentuk kesan terhadap orang lain. Yang keempat adalah bias kognitif, kecenderungan sistematis dalam pengalaman dan juga penilaian. Nah, kita akan melihat interaksi dan komunikasi sosial. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal, yang ketiga pengaruh sosial kultural. Nah, komunikasi verbal di sini adalah pertukaran informasi melalui bahasa, baik itu lisan ataupun tertulis. Nah, komunikasi nonverbal ya penyampaian pesan melalui bahasa tubuh ya atau ekspresi wajah dan juga intonasi suara. Nah, itu ya komunikasi nonverbal. Pengaruh sosial kultural yang pertama ada norma, ada nilai, dan juga struktur sosial yang mempengaruhi proses interaksi dan juga komunikasi. Selanjutnya adalah aplikasi psikologi sosial dalam kehidupan. Yang pertama adalah pemasaran, di mana kita memahami perilaku konsumen ya dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia, meningkatkan kepemimpinan, motivasi, dan juga kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah kebijakan publik, di mana merancang intervensi dan juga kampanye yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, yang keempat adalah kesehatan masyarakat, di mana kita memahami faktor sosial dan juga mempengaruhi perilaku kesehatan dan juga promosi adalah promosi kesehatan itu sendiri. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah kesimpulan teman-teman dan prospek psikologi sosial itu sendiri. Nah, psikologi sosial terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang penting dalam memahami perilaku manusia dan juga konteks sosial. Dengan berbagai metode penelitian dan aplikasi yang luas, psikologi sosial ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan juga intervensi di berbagai bidang kehidupan. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.